time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, NIM A1241553, Prodi S1 Keperawatan B, Stikes Merendeng Majene, Angkatan 2024. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Ners Partola SKEP MKes selaku dosen pengampu mata kuliah gizi dalam keperawatan. Nah, kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting untuk kesehatan jantung kita, yaitu kolesterol. Sering kita mendengar tentang kolesterol baik dan kolesterol jahat. Tapi, apa sebenarnya peran makanan dalam mengatur kadar kolesterol kita dalam tubuh? Mari kita bahas. Nah, kolesterol. Apa itu kolesterol? Kolesterol adalah zat lemak yang secara alami diproduksi oleh tubuh dan juga ditemukan dalam beberapa makanan. Kolesterol sebenarnya penting untuk tubuh karena berfungsi membangun sel-sel sehat. Namun, kadar kolesterol yang terlalu tinggi, terutama kolesterol low density lipoprotein atau sering disebut kolesterol jahat, dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Di sisi lain, kolesterol high density lipoprotein atau kolesterol baik membantu membawa kolesterol kembali ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, mengapa makanan penting untuk mengatur kolesterol kita? Makanan yang kita konsumsi memiliki dampak langsung pada kadar kolesterol dalam darah. Dengan memilih makanan yang tepat, kita bisa membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan kadar kolesterol HDL, sehingga menjaga kesehatan jantung kita. Makanan penurun kolesterol yang wajib kita konsumsi yaitu serat larut, lemak tak jenuh tunggal dan ganda, sterol dan stanol tumbuhan. Nah, serat larut. Serat larut adalah jenis serat yang membentuk gel ketika larut dalam air. Gel ini membantu meningkatkan kolesterol di saluran pencernaan dan mencegah penyerapan ke dalam darah. Contoh makanan: oatmeal dan gandum utuh, kacang-kacangan seperti lentil, buncis, kacang merah, dan kacang polong adalah sumber serat larut yang sangat baik. Buah-buahan seperti apel, pir, jeruk, beri-berian, dan alpukat kaya akan serat larut. Sayuran, terong, dan okra juga mengandung serat larut. Nah, lemak tak jenuh tunggal dan ganda. Lemak sehat ini dapat membantu menurunkan kolesterol LDL tanpa menurunkan kolesterol HDL. Contoh makanan: minyak zaitun, gunakan sebagai minyak masak atau dressing salad. Alpukat, tambahkan ke salad, sandwich, atau buat jus. Kacang-kacangan, almond, kenari, kacang tanah, konsumsi sebagai cemilan sehat. Pilih yang tanpa garam tambahan. Biji-bijian, biji sian, biji rami, biji bunga matahari. Taburkan pada yogurt, sereal, atau salad. Ikan berlemak omega 3, ikan salmon, makarel, sarden, dan tuna kaya akan asam lemak omega 3 yang dapat menurunkan trigliserida dan melindungi jantung. Usahakan konsumsi 2-3 kali seminggu. Sterol dan stanol tumbuhan. Senyawa alami ini ditemukan dalam tumbuhan dan bekerja dengan menghalangi penyerapan kolesterol dari usus. Contoh makanan: beberapa produk makanan seperti yogurt, margarin, dan jus buah ini diperkaya dengan sterol atau stanol tumbuhan. Bacalah label nutrisi untuk menemukannya. Makanan yang harus dibatasi atau dihindari penyebab kolesterol tinggi. Yang pertama, lemak jenuh. Yang kedua, lemak trans. Yang ketiga, kolesterol makanan. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL. Contoh makanan: daging merah berlemak, kulit ayam, produk susu tinggi lemak, mentega, keju lemak, makanan olahan, dan makanan cepat saji. Lemak trans adalah jenis lemak buatan yang sangat berbahaya bagi kesehatan jantung. Mereka tidak hanya meningkatkan kolesterol LDL, tetapi juga menurunkan kolesterol HDL. Contoh makanan yang dipanggang secara komersial: kue, donat, biskuit, makanan yang digoreng, margarin stick, dan beberapa makanan olahan. Periksa label nutrisi untuk minyak terhidrogenasi parsial. Nah, kolesterol makanan.
Kolesterol yang didapatkan dari makanan meskipun tidak semua orang sensitif terhadap kolesterol makanan. Bagi sebagian orang membatasi asupannya dapat membantu. Contoh, kuning telur, konsumsi dalam batas wajar, jeroan, hati, otak, dan kerang-kerangan. Tips tambahan untuk mengatur kolesterol. Pola makanan seimbang, fokus pada pola makan yang kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, protein tanpa lemak dan lemak sehat. Masak sendiri. Dengan masak di rumah Anda memiliki kontrol lebih besar atas bahan-bahan yang digunakan dan cara memasaknya. Porsi moderat. Hindari makanan berlebih, tetap aktif, olahraga teratur, membantu meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan kolesterol LDL. Berhenti merokok. Merokok merusak pembuluh darah dan menurunkan HDL. Kelola stres. Stres yang tidak terkontrol dapat memengaruhi kadar kolesterol. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Jika Anda memiliki kadar kolesterol tinggi, penting untuk berkonsultasi dengan profesi kesehatan untuk mendapatkan saran dan rencana yang dipersonalisasi. Kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi, meskipun genetik beberapa dalam kadar kolesterol, pilihlah makanan kita memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi kesehatan jantung kita. Dengan menerapkan pola makanan yang sehat, kaya serat, lemak tak jenuh, dan membatasi lemak jenuh serta lemak trans, kita dapat secara signifikan membantu mengatur kadar kolesterol dan melindungi dari penyakit jantung. Nah, mari kita mulai perubahan kecil dalam pola makanan kita hari ini demi jantung yang lebih sehat di masa depan.